sistem pencernaan. Dari gambar yang sudah dikirimkan, terdapat 11 bagian utama yang ditunjukkan. Pertama ada mulut, kelenjar ludah, kemudian kerongkongan. Setelah kerongkongan itu ada lambung, hati. Setelah hati ada kantung empedu, kemudian pankreas, disusul dengan usus halus, kemudian ada usus besar, rektum, dan diakhiri oleh anus. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dari mulut dulu. Mulut adalah tempat makanan masuk, kemudian dikunyah oleh gigi, dibasahi oleh air ludah, agar semua makanan yang masuk lewat mulut ini bisa ditelan. Masya Allah ya. Kemudian kita lanjut ke kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah dari gambar ini yang berwarna kuning. Kelenjar ludah ini berfungsi atau memberikan peran menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat dari makanan yang sudah dimakan oleh mulut. Kemudian kita lanjut ke kerongkongan. Dari gambar ini, kerongkongan ini berbentuk seperti pipa ya, Masya Allah. Pipa ini atau kerongkongan ini adalah saluran yang mengalirkan makanan yang sudah dikunyah tadi oleh mulut. Kemudian nantinya akan diproses oleh lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah dari kerongkongan, kita akan lanjut kepada lambung. Nah, dari gambar ini lambung yang berwarna merah muda ya, atau bisa disebut pink. Nah, lambung ini berfungsi untuk menghancurkan seluruh makanan yang sudah dimakan tadi oleh mulut menggunakan asam dan enzim agar berubah menjadi diibaratkan seperti bubur halus. Nah, setelah dari lambung ini kita lanjut ke hati. Hati ini berfungsi atau memberikan peran dengan menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Masya Allah. Setelah hati kita lanjut ke kantung empedu. Kalau dari gambar ini, kantung empedu berwarna hijau yang berfungsi menjadi tempat menyimpan empedu sebelum dikeluarkan ke usus halus. Setelah dari kantong empedu, kita lanjut ke pankreas. Nah, kalau di gambar, pankreas ini berwarna kuning yang terletak di bawah lambung. Ini lambung, kemudian ini pankreas. Nah, pankreas ini memberikan peran untuk menghasilkan enzim yang membantu mencerna proses lemak, protein, karbohidrat di usus halus. Sebelum ke usus halus, pankreas ini memberikan peran. Setelah dari pankreas, kemudian ke usus halus. Kalau digambar, usus halus ini terletak atau diselimuti oleh usus besar ya. Usus halus ini berada di dalam. Nah, usus halus ini memberikan peran atau memberikan fungsi sebagai tempat utama penyerapan zat gizi dari makanan. Dari usus halus ini kemudian kita lanjut ke usus besar. Usus besar ini yang menyelimuti usus halus. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi fases. Jadi sebelum menjadi fases ini diserap dulu oleh usus halus, kemudian diserap oleh usus besar dan membentuk sisa makanan menjadi fases. Sebelum keluar, fases ini harus melewati rektum yang berfungsi untuk menyimpan sementara makanan sebelum dikeluarkan. Masya Allah ya, bayangkan kalau makanan masuk langsung keluar, tidak disimpan. Masya Allah. Kemudian ada anus. Anus ini adalah tempat keluarnya sisa makanan dari tubuh. Kesimpulannya adalah dari 11 organ yang bekerja itu berurutan dan saling membantu dari mulut,
kemudian kelenjar ludah membantu mulut, begitu pun seterusnya. Nah, setiap organ itu mempunyai peran yang berbeda-beda, mulai dari mengunyah, mencerna, menyerap gizi, hingga membuang sisa makanan. Dengan kata lain, seluruh organ pencernaan ini bekerja sama agar tubuh mendapatkan energi yang pertama, kemudian nutrisi dari makanan yang kita konsumsi selama ini.